Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya jadwalnya trekking. Trekking kemana? Ikutin terus. Nanti bakal kita bikin video lagi ketika udah sampai sana. Cuaca pagi ini mendung-mendung ya teman-teman. Tuh. Ya semoga nanti di sana aman, nggak hujan. Sekarang jam 5.40, bentar lagi kita berangkat. Yuk, ikutin terus. Jalurnya masuk ke area kayak hutan bambu gini teman-teman. Saya ini ngikutin maps aja sih. Ya, saya udah di sini. Jadi saya hari ini mau trekking ke gunung Koromong. Kawasan gunung ini nih ada di barisan Bukit Bale Endah kalau nggak salah ya. Ya masih di kawasan itu. Nanti di sana juga ada Gunung Gelis Manggahang. Kita coba ke sana juga. Tapi ini saya kurang tahu, kurang yakin parkirnya di sini atau enggak. Tadi ketemu orang di jalan juga katanya sih parkirnya di sini. Kayak gitu. Oke teman-teman. Jadi barusan habis nanyain ke AA-nya yang itu. Ada orang tadi ke sini buat mastiin parkirnya di mana kalau mau ke puncak Koromong. Udah bener sih di sini, aman katanya insya Allah. Ya udah, semoga aman. Yang penting kita pemanasan dulu, berdoa biar perjalanannya lancar, selamat, pergi pulang tanpa kurang suatu apapun. Oke. Udah cukup. Oke, kita lanjut naik ke atas. Jadi ini kayaknya masih sepi, masih belum dikelola lah sama orang. Tapi kita coba aja. Yuk. Penasaran serunya kayak gimana? Semangat. Oke. Ini jalannya nanjak banget. Jalanan aspal cor-coran kayak gitu loh teman-teman. Semen tuh, karena sepatu saya nggak bisa ngegrip, licin, jadi saya jalan lewat jalur air nih sebenarnya di pinggir-pinggirnya. Kalau nggak gini nggak bisa naik. Yuk, semangat. Licin ya. Punten mau tanya ke Koromong bener ke atas? Oke, makasih ya. Bener mana ya ini ya? Jadi ini tuh masih kayak sepi banget. Oke, kita lanjut aja. Tadi ngelewatin rumah yang banyak anjingnya, agak takut. Jadi ini kayaknya saya satu-satunya orang yang pagi ini naik ke Koromong via jalur tadi. Oke, lanjut. Kita ngikutin jalur ini aja. Buat penanda pas turun. Nanti kalau udah sampai sini, kita ambil jalur yang kanan. Gimana ya?
Coba kita lihat. Kalau ke atas terlalu naik. Tapi coba kita lihat ke atas ya. Itu ada jalan juga. Sambil kita pantau. Oke, jalurnya insya Allah benar. Karena tadi saya tuh lupa pakai rute. Nah, sekarang tadi aktivitasnya saya stop dulu. Habis itu langsung pakai GPS. Jadi biar nggak nyasar. Ini kita terus tetap ke atas. Yuk. GPS-nya bilang 43 meter lagi kita belok ke kanan. Belok ke kanan. Setelah kita nanjak dari sini tadi, sampai sini ada warung teman-teman. Nah, kalau ke puncak Koromong, kita ke sana. Sana bentar, bisa nyampe puncak. Nanti kita balik lagi, terus ke sini buat ke puncak Gunung Gelis Manggahang. Lanjut. Bambunya unik guys. Dia kayak ngebentuk sarang burung gitu. Nggak tahu ini ranting-ranting yang jatuh apa gimana. Tapi ini pangkalnya dari sini nih. Keren. Lanjut. Oke. Bentar lagi kita nyampe puncak Koromong. Udah kelihatan benderanya. Oke. Ini dia puncak Gunung Koromong. 996 mdpl. Lagi ya. mdpl. Jadi view di sini tuh 360 derajat teman-teman. Kelihatan semua dari berbagai gunung. Terus view kota Bandung kelihatan semua. Jadi kota Bandung tuh ada di sana teman-teman. Itu Tangkuban Perahu kelihatan. Ini kota Bandung tapi ketutup kabut awan. Jadi di Gunung Gelisnya itu rimbun. Oh ya. Terus kalau yang daerah sini nih, ini view dari Banjaran, Kecamatan Banjaran, kecamatan atau apa sih? Terus di situ tuh yang tengah tuh Gunung Puntang, Puncak Puntang, itu Pegunungan Malabar. Gini sih viewnya. Itu ada dua bocil, ada dua anak-anak udah sampai di atas. Udah gini aja. Yuk kita langsung lanjut ke Gunung Gelis Manggahang. Kita turun lagi, lewatin apa namanya warung tadi, lurus aja. Nanti kalau pulang kita belok ke kiri. Kalau dari sini. Nanti kalau dari sana belok ke kanan, ketemu warung. Yuk lanjut. Ini treknya semi batu, jadi kudu hati-hati, agak licin sepatunya.
Wah ini licin teman-teman, ngeri. Banyak daun-daun, bisa bikin licin nih. Batu-batu kayak gini nih juga licin nih. Nih bambu yang tadi kita turun ke bawah pelan-pelan aja, rapan. Ke depan udah sampai warung, kita langsung ke atas aja sana, gas. Ini view track setelah lewatin warung tadi teman-teman, cukup nanjak. Dari warung tadi kita kayak naik ke punggungan gitu, terus ini kita turun lagi. Mantap, udah mulai keringetan, matahari udah mulai kelihatan. Yuk lanjut. Ini jalur kendaraan bermotor kayaknya. Dimana-mana ada sampah sekarang. Jadi kalau saya baca-baca teman-teman, kawasan gunung ini itu masuk ke apa ya, pegunungan api, pegunungan api, pegunungan purba ya. Jadi udah dari lama. Dari jalur kita naik sampai ke puncak Gunung Koromong itu nggak ada pos-posan teman-teman. Karena jaraknya yang emang relatif pendek. Ini nggak tahu nih ntar kalau ke arah Gunung Gelis ada pos-posannya apa enggak. Tapi kayaknya enggak juga deh. Yuk lanjut. Kita menyibak hutan. Saya pikir jalurnya itu full kebuka, tapi ternyata enggak juga teman-teman. Jadi masih ada vegetasi yang nutupin sinar matahari. Jadi masih relatif adem lah, masih enak. Ini karena kemarin bekas hujan, tanamannya jadi kayak basah-basah teman-teman. Jadi ini kaki saya udah lumayan basah karena kegesek tanaman-tanaman. Tapi ya nggak apa-apa. Ya beginilah kalau main ke gunung. Apalagi di musim yang basah, musim hujan. Yuk, lanjut saja. Pada bapak-bapak teman-teman. Di sana view Banjaran, Gunungan Malabar. Kita ke sana nanti kalau mau ke Gunung Gelis. Lihat jalur di maps, jaraknya 2,3 kilo lagi buat sampai di Gunung Gelis, Manggahang. Gitu, yuk, semangat. Rambutnya lumayan tebel. Licin. Ada rintangan teman-teman. Bismillah. Yuk.
Saya tadi sempat salah arah. Harusnya lewat jalur sini, tapi saya turun ke bawah karena nggak ada petunjuk jalannya. Jadi kondisinya juga lumayan rimbun teman-teman. Di kudu bawa smartwatch yang ada GPS-nya biar nggak nyasar. Kalau nggak ada, bawa temen yang pernah kesini, yang hafal jalurnya. Kalau nggak gitu, bisa-bisa nyasar. Oke? Sip, lanjut. Ketika ketemu jalan ini, kita jangan ke kiri, tapi ambil ke kanan. Sip. Jadi teman-teman, mode di GPS watch saya itu trail run. Ini pelajaran juga. Ini kan saya baru pertama kali kesini. Modal GPS Maps ini nggak tahu medan, nggak hafal belokannya di mana. Sok-sokan lari. Ya salah jalur. Tadi nyasar sepanjang sejauh 68 meteran. Maps langsung bilang salah jalur. Ya udah akhirnya balik. Ya sekarang kita mode hiking aja lah ya, jalan. Nggak usah lari-larian lah. Biar tahu treknya dulu aja. Yuhu. Ini ada bambu ambruk. Agak ngeri nih. Ada kabutnya teman-teman. Menyibak hutan. Agak merunduk-runduk dikit. Agak berkabut teman-teman. Kacamata saya juga kena air. Satu 1,3 kilo lagi. Depan seru guys. Ada kabut. Lumayan timbun. Kena air. Sinar matahari mulai kelihatan. Kalau tadi mah ketutup awan. Ini kayaknya ladang warga teman-teman. Ada yang tanam apa itu ya? Kangkung apa? Ubi jalar di atas itu tadi. Sepinya enak banget kayak gini nih. Kita bisa berkontemplasi. Sepatuku basah. Udah ada airnya di dalam. Seperti biasa, kita ditemenin 910 Juza Mars Evo atau apa ya, lupa. Nih
ada jalur ban kendaraan teman-teman. Memang jalur motor, ada motor yang bisa lewat sini. Jaraknya sekitar 839 meter lagi sampai puncak Gunung Gelis Manggahang. Minum dulu. Di depan tuh ada kayak gubuk. Tuh. Kabutnya turun lagi teman-teman. Ada plus minusnya kalau kita main ke gunung di waktu kemarau sama di waktu yang basah kayak gini teman-teman. Kalau di kemarau enak kering tapi panas, ya relatif panas lah. Kalau di musim yang basah hujan kayak gini emang view-nya kadang kayak ketutup kabut kayak gitu-gitu ya. Cuma ada salah satu yang enak nih, karena basah sepatu dan kaki jadi basah, hawanya di kaki jadi gak panas, jadi lebih adem sejuk gitu. Tuh. Ya, kita nikmatin saja. Tebing guys, di bawahnya ada gubuk. Nggak tahu itu pos pendakian atau apa. Tanahnya juga licin karena bekas hujan. Masih banyak genangan air juga. Di bawah ini ladang warga teman-teman. Itu kayaknya ubi jalar deh. Iya tuh kayaknya ubi jalar itu yang ditanam. Ini nih yang di terasering. Nah itu. Nah ini daun ubi jalar nih. Daun ubi jalar kalau di tempatku dibikin sayur bening namanya. The best, terbaik. Dibikin sayur bening, ada sambal terasinya, pakai lele goreng, tempe goreng, wah, tambah pete, enak pol, tap. Ini mapsnya bilang belok ke kiri, tapi ini gitu jalurnya. Soalnya tadi saya ke sana, alertnya muncul kalau salah arah. Kesini kali ya. Kita coba ke atas dulu aja. Di situ ada pelang hijau geothermal dari Chevron. Pokoknya jangan sampai situ. Kalau bener kita naik ke sini. Yuk. Bentar lagi sampai puncak teman-teman. 114 meter lagi. Ini lumayan nanjak menuju ke puncaknya. Yuk, lanjut. Tuh. Set. Semangat. Oke teman-teman. Kita udah sampai di Gunung Gelis. Dan sampai di puncaknya. Dari tadi ya? Oh. Lah jalur mana tadi?
Oh, ini teman-teman, udah ada 2 orang yang di puncak Gunung Gelis. View-nya sama kayak di puncak Karomong, 360 derajat. Mantap. Bener ya? Tuh. Puncak Gunung Gelis 1157 mdpl. Lautan awan teman-teman. Bandung nggak kelihatan. Terus di sana Gunung Tangkuban Perahu. Cuma view Bandungnya ketutupan awan. Ini ada 2 temen ketemu di sini tadi. Itu Gunung Malabar. Di sana tuh kalau nggak salah Gunung Pepisan tuh. Kalau nggak salah ya. Karena kalau lewat jalur sini, kalau nggak salah juga ada 2 jalur, tapi nggak hafal jalurnya. Jalur mana aja? Belum pernah. Mantap. Ya kita istirahat dulu, minum-minum bentar, terus sambil nyemil cemilan. Sayang kalau nggak dimakan, nggak diminum. Oke. Beng-beng 1. Di sini bisa buat ngecamp teman-teman. Ada beberapa spot buat diriin tenda. Salah satunya di sini. Terus di atas ini bisa buat diriin tenda. Sama di situ, di samping A-nya itu bisa buat diriin tenda juga. Sama mungkin di bawah sini juga nih. Ini agak ke bawah, jadi terlindung dari angin. Cukup nyaman sebenarnya. Tergantung preferensi aja nanti kalau mau ngecamp, mau diriin tendanya di mana. Jadi ini tuh kawasan makam sebenarnya teman-teman. Tuh, ini tuh bekas bangunan buat nutupin makam ini nih. Gitu ceritanya. Ini ada anak-anak juga, 2 orang naik hakam sih kayaknya. Tadi juga ada 3 di bawah. Tuh, ada 2 lagi. Ya sekarang udah 8.30. Kayaknya kita mau turun lagi aja, teman-teman. Udah mulai panas juga. Ayo, turun dulu, ya. Adista. Ya. Ini tadi siapa namanya, Pak? Pak. Oh, Pak. Ayo, turun dulu ya. Ya. Yuk, kita turun lewat jalur yang sama kayak tadi. Sini kan ya bener. Ya, sini jalurnya bener. Kita turun lewat sini lagi ke arah Gunung Koromong. Ini karena vegetasinya agak rapet sama lumayan curam, jadi kayaknya saya nggak ngerekam dulu. Kita lanjut nanti kalau udah di trek yang lumayan oke. Yuk, lanjut. Bye. Jadi jalanan ke arah puncak ataupun turun dari puncak Gunung Gelis buat balik ke jalur Gunung Koromong itu lumayan terjal, lumayan licin di kondisi hujan kayak gini. Banyak daun-daunnya juga, harus hati-hati, kalau nggak gitu bakal gampang kepleset teman-teman. Ini saya juga pelan-pelan banget ini turunnya, kalau nggak gini licin banget, sepatunya juga berasa licin. Pelan-pelan aja. Ya, kalau udah sampai sini udah mulai
lumayan terkondisi lah, nggak selicin yang tadi waktu masih di area bambu-bambu di bawah puncak itu teman-teman. Iya, ada tupai. Jadi teman-teman, kalau kita dari Gunung Koromong ke Gunung Gelis, kalau udah sampai di area sini yang ada pelang hijaunya geothermal Chevron kalau nggak salah di situ, nanti saya tunjukin jelasnya, kan tadi udah saya rekam. Itu jangan ke sana. Kalau mau ke puncak Gunung Gelis, ini ada tikungan ke kiri agak nanjak. Itu nanti kita ke kanan, ikutin jalur aja ke atas. Balik lagi ke arah Gunung Koromong, jadi kita lewat jalur yang ini lagi. Yuk, semangat. Licin teman-teman, hati-hati bekas hujan. View-nya bagus. Ketemu warga lokal teman-teman di depan. Ayo Pak, punten ya Pak, mau kemana ini? Makan. Oh makan. Ayo Pak, duluan. Yuk, lanjut. Ya teman-teman, saya sekarang udah di kosan, udah di rumah. Tadi pas turun dari Gunung Gelis, sayang banget baterainya habis. Saya juga kaget. Setelah tak pikir-pikir, kayaknya gara-gara saya lupa ngejadiin mode airplane. Jadi dia kayak aktif nyari sinyal, tiba-tiba baterai habis aja. Udah jadi nggak bisa merekam waktu turun dari Gelis. Tapi alhamdulillah untungnya sepanjang jalur dari Koromong ke Gunung Gelis udah kerekam sih. Pas berangkatnya, pas turunnya doang ya nggak bisa merekam. Jalur pendakian tadi itu masih basah, banyak vegetasinya, ketutup vegetasinya masih basah semua bekas hujan kemarin. Jadi ya resikonya basah semua. Ini pasti kaki bakal berkerut-kerut. Dan kayaknya ada blister juga, cuma gak begitu berasa karena dingin. Enaknya tuh kalau di kondisi kemarau pasti berasa banget perihnya ya. Ini sekalian nyobain sepatu 910 Yuza Mars. Kalau di kondisi kayak basah bekas hujan kayak gitu, Yuza Mars G0. Sekarang tampilannya kayak gini teman-teman, kayak gini. Ini kalau buat dipakai jalan di jalur semen batu yang jalan setapak kayak gitu di perkampungan warga, licin banget, nggak bisa naik. Tapi kalau di tanah lumayan lah. Ya begitulah kegiatan trekking kita hari ini di kawasan barisan Bukit Bale Endah. Bagi yang mau ke sini tapi tidak hafal jalurnya, wajib pakai GPS Maps karena di sepanjang jalur tidak ada petunjuk arahnya. Atau jika butuh file GPX silakan hubungi saja ke akun yang saya cantumkan di deskripsi. Oke, bye bye.